30 menit sudah, kita menunggu Bibi pulang. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda akan kedatangan Bibi. Kulihat ke arah Salsa. Matanya sesekali melirik ke arah nenek, yang dari tadi tidak henti-hentinya memandangi kita berdua. Aku ikut melirik ke arah nenek itu. Terlihat saat ini nenek sedang duduk di teras rumahnya, dengan mata yang terus melihat ke arah kita. Tapi kemana perempuan yang tadi di samping nenek itu? Sekarang tidak ada. Apa dia sudah masuk ke dalam rumah nenek itu? Salsa duduk dan bersandar di depan gerbang, sedangkan aku berdiri sambil bersandar di samping mobil. Salsa sepertinya mulai merasa aneh dengan lingkungan di sini. Terlihat dari wajah dia yang pucat, dengan bibir yang memutih. Mawar, kok firasatku tidak enak ya? Keluh si Salsa, sambil membuang lirikannya dari nenek itu. Sudah, tidak akan terjadi aneh-aneh kok di sini. Jawabku menenangkan si Salsa. Tapi gue takut. Keluh Salsa sekali lagi. Yang penting kita jaga sikap saja di sini. Gue juga heran, kenapa sih desa ini jadi terlihat seperti ini? Kataku sambil berusaha menenangkan perasaan Salsa. Salsa menundukkan wajahnya, memainkan handphonenya, yang mungkin sudah banyak notifikasi dari akun sosial media. Aku masih keheranan dengan perilaku nenek itu. Ada apa sebenarnya? Semakin lama aku mulai merasakan hal yang sama, seperti yang dirasakan oleh Salsa. Jalan di depan rumah Bibi terlihat sangat sepi. Dari tadi tidak terlihat ada orang yang berlalu lalang di jalan ini. Padahal dulu sewaktu aku masih sering di sini, banyak orang yang hanya sekedar mengobrol di pinggir jalan ini. Bahkan aku bersama anak dari tetangga Bibi, dulu sering lari-larian di sini. Tapi sekarang, kemana orang-orang itu? Ada apa dengan desa ini? Bukannya bertambah indah, kini lingkungannya malah semakin seram seperti ini. Dan yang membuat aku heran, kemana teman-teman waktu aku masih kecil? Mereka seperti tidak lagi tinggal di sini. Entahlah. Aku mengambil handphone yang ada di dalam tasku. Kulihat tidak ada notifikasi sama sekali dari mama. Mungkin dia lagi sibuk. Salsa masih dengan kegiatan yang sama, menggeser-geser layar HP. Entah apa yang dia lakukan dengan HP-nya. Dari kejauhan, kulihat mobil putih mengarah ke kita. Kusipitkan mataku dan mempertajam penglihatan ke arah mobil putih itu. Aku seperti mengenal mobil itu. Sudah kuduga sebelumnya. Itu mobilnya bibiku. Dan akhirnya bibi telah pulang. Setelah dari bandara. Dia ternyata bersama sopirnya. Mobil itu semakin mendekat dan berhenti di belakang mobilku. Wajah Salsa mengarah ke mobil yang baru datang. Nampaknya dia keheranan. Wajar belum tahu siapa-siapa dia. Bibi membuka pintu mobilnya dan lalu keluar. Itu bibiku, dia sudah pulang, kataku pada Salsa. Oh, kukira siapa? Jawab Salsa sambil bangkit dari duduknya. Hai, Mawar, sapa Bibi sambil mendekat ke arahku. Dia temanmu, yang kata kamu mau diajak kemarin. Tanya Bibi sambil melihat ke arah Salsa. Salsa tersenyum ke arah Bibi. Bibi pun juga membalas senyuman Salsa. Iya, Bi, ini temanku. Jawabku menjelaskan kepada Bibi. Oh, sudah lama ya kalian menunggu? Tanya Bibi pada kita. Lumayan, Bi. Jawab Salsa dengan sedikit ketawa. Aduh, maaf ya, jadi lama nunggunya. Jelas sih Bibi. Gak apa-apa kok Bi,
kata Salsa dengan masih sedikit tertawa. Kalau begitu, ayo kita masuk, ajak Bibi sambil berjalan membuka gerbang. Kamu masukin mobil kamu dulu ke dalam, nanti biar mobil Bibi bisa masuk. Suruh Bibi pada aku, sambil membuka gembok. Baik, Bi, jawabku sambil masuk ke dalam mobil. Kamu masuk dulu ya, ajak Bibi ke Salsa. Oh iya, siapa nama kamu? Biar kita kenal, tanya Bibi pada Salsa. Nama saya Salsa, Bi, jawab Salsa tersenyum. Oke Salsa, ayo kamu masuk duluan, biar Mawar yang masukin mobilnya. Pinta Bibi sambil mendorong gerbang. Kunyalakan mesin mobilku. Karena sopirnya Bibi sudah menunggu, aku masuk duluan. Salsa sudah mengikuti Bibi masuk ke dalam, dan sepertinya dia sudah mulai akrab dengan Bibi. Terlihat dari kejauhan, dia sedang mengobrol dengan Bibi, sambil menuju ke arah pintu rumah. Kusetir mobilku belok ke dalam area rumah Bibi. Sebelum aku masuk gerbang, aku sengaja melirik ke arah nenek itu. Dan ternyata si nenek masih melihat ke arah mobil ini. Firasatku semakin tidak enak di sini. Ku berhentikan mobilku di depan rumah Bibi. Lalu aku keluar dan membuka bagasi mobil untuk mengambil barang-barang kami untuk keperluan selama tinggal di sini. Sudah, tinggal saja, biar sopir Bibi yang masukin ke dalam. Suruh Bibi memberhentikanku mengangkat koper. Ini serius, Bi, gak apa-apa, tanyaku pada Bibi, karena tidak enak merepotkan sopir Bibi. Sudah, tidak apa-apa, jawab Bibi menjelaskan. Ayo, masuk, ajak Bibi sambil berjalan membuka pintu rumah. Aku berjalan di belakang Salsa, kemudian memasuki rumah. Mata Salsa terus melihat-lihat sisi rumah. Mungkin dia sedikit keheranan dengan koleksi barang-barang antik suami Bibi. Memang dari dulu, Om sering mengoleksi barang-barang antik di rumahnya. Aku ikut memandangi isi rumah Bibi. Sepertinya hanya ada sedikit perubahan saja dalam pendekorasian rumah ini. Semuanya masih terlihat sama seperti yang dulu. Hanya TV yang berubah ukuran, serta sofa yang masih terlihat baru. Salsa berjalan sambil memandangi koleksi-koleksi Om. Lihat-lihatnya nanti saja, kan kalian masih lama di sini, kata bibiku, yang ternyata sudah berada di tangga. Iya Bi, jawab Salsa meringis ke arah Bibi. Ayo, Bibi tunjukkan kamar kalian, biar kalian bisa langsung istirahat. Ajak Bibi sambil kembali menaiki anak tangga, menuju ke atas. Kami pun mengikuti Bibi dari belakang. Kali ini aku berada di samping Salsa. Nah, di sini kamar kalian, ujar Bibi sambil membuka pintu kamar, yang akan menjadi kamar kami. Kemudian Bibi meninggalkan kamar menuju ke bawah. Sambil keluar, Bibi juga menutup pintu kamar dari luar. Gue mandi dulu sudah bau nih, kata Salsa sambil mencium ketiaknya. Ih, jijik ketiak sendiri diciumin. Ya sudah, gisono mandi, suruhku pada Salsa. Kurebahkan badanku di atas kasur. Kupandangi langit-langit kamar ini, yang bergambar abstrak dengan warna yang bervariasi. Aku teringat dengan nenek tadi. Apakah dia masih berada di teras rumahnya? Aku beranjak berdiri dari kasur, untuk sekedar melihat keluar. Kubuka horden jendela kamar ini. Sopir Bibi terlihat masih sibuk mengurusi mobil Bibi. Sepertinya ada masalah dengan mobilnya. Dan koper kita sudah tidak terlihat di bagasi mobilku. Mungkin sudah dibawa masuk ke dalam. Kualihkan pandanganku dari sopir Bibi
menuju rumah si nenek. Aku tidak melihat nenek itu di terasnya. Dia kemana? Terus aku memfokuskan penglihatanku di sekitar rumah itu. Tapi tetap saja, tidak kulihat nenek itu lagi. Atau dia sudah masuk ke dalam rumah. Namun saat aku ingin berbalik arah dan lalu menutup hordeng, tiba-tiba aku dikejutkan dengan sosok perempuan yang saat itu sedang duduk di teras rumah nenek. Perasaan tadi tidak ada siapa-siapa di sana. Dari mana asal dia? Aku mempertajam penglihatanku ke sosok itu. Tapi perempuan itu menundukkan wajahnya ke bawah. Aku semakin heran dengan dia. Seperti pernah kenal. Mataku semakin kupersempit untuk memperjelas penglihatanku. Dek. Wajah itu tiba-tiba melihat ke arahku. Dan aku tahu siapa dia. Dia yang pernah menemuiku di toilet. Dia si perempuan berwajah pucat, dengan baju putih kekuning-kuningan. Mengapa dia di sini? Aku menelan ludah. Wajah itu tersenyum ke arahku. Kali ini tidak memperlihatkan kecantikannya. Justru semakin memperseram wajahnya. Jantungku berdetak semakin kencang. Tapi mataku semakin penasaran dengan sosok itu. Siapa sebenarnya dia? Mataku tidak bisa lepas untuk melihat ke arah sosok itu. Wajah pucat itu kini berubah menjadi lebih seram. Wajah itu semakin menghitam. Darah keluar dari dadanya. Baju yang putih itu terlihat memerah karena darah. Tangan dari sosok itu perlahan memegang kepalanya. Dan lalu kemudian, krak, kepalanya dicopot dari tubuhnya dengan menggunakan tangannya sendiri. Lehernya terus mengeluarkan darah. Sosok itu berdiri. Kepalanya ditenteng di tangan kirinya. Terlihat usus masih menggantung di kepala yang telah lepas dari tubuhnya. Dengan cepat aku tutup hordeng di jendelaku. Aku tidak bisa membayangkan bentuk tubuh tanpa kepala. Penglihatan macam apa ini? Baru setengah hari di sini. Akan terjadi hal yang lebih burukkah? Aku menenangkan pikiranku, mengatur nafas dan mengelus-elus dadaku. Kubalikan badan dan kubuka lagi hordeng ini. Tapi sosok itu sudah tidak terlihat lagi. Kemana perginya? Aku pun menutup kembali hordeng ini dan berjalan keluar menuju lantai bawah untuk mengambil handuk salsa, sekalian dengan barang-barang kami. Aku berjalan menuruni tangga rumah bibi. Koper terlihat sudah berada di samping meja ruang tamu. Aku pun menghampiri koper itu. Loh, Mawar, salsanya kemana? Tanya bibi mengagetkanku dari belakang. Salsa masih mandi, Bi. Sahutku dengan sedikit kaget. Oh alah, nanti kalau sudah selesai, langsung ajak dia makan di bawah ya. Suruh bibi sambil melanjutkan perjalanan menuju dapur. Iya, Bi. Jawabku sambil mengangkat 2 koper salsa. Aku kembali menuju ke atas, membawa 2 koper salsa. Masih ada 2 lagi di bawah. Koperku dan koper salsa satunya. Saat aku sudah berada di atas, kulihat ada jejak kaki kotor di lantai depan kamar. Jejak kaki siapa ini? Apa mungkin si Salsa? Tapi Salsa masih ada di dalam kamar mandi. Perasaanku semakin tidak enak. Aku mulai berpikir, akan ada sesuatu yang buruk yang akan menimpaku. Hari sudah mulai malam. Sinar matahari sudah terganti oleh sinar bulan yang cukup terang pada malam ini. Jam menunjukkan pukul 7:30 malam. Malam yang sejuk untuk udara di malam ini. Salsa sudah turun ke bawah, menemui bibi di meja makan. Sedangkan aku masih membersihkan ruangan kamar ini.
Kususun satu persatu bajuku dan juga si Salsa ke dalam lemari pakaian. Malam tampak sunyi. Tidak ada yang berlalu lalang di jalanan. Hanya kegelapan yang menyelimuti lingkungan di sekitar rumah Bibi. Aku menuruni anak tangga, menemui Bibi dan Salsa di bawah. Mereka sepertinya tengah menungguku untuk makan malam. Mawar, duduk dulu nak. Bibi lagi manasik sayur. Pinta Bibi kepada aku, sambil memanaskan sayur di kompor. Kutarik kursi yang masuk di dalam meja makan. Lalu aku duduk. Mawar, kamarnya sudah lu bersihin? Tanya Salsa sambil menyantap makanan ringan. Sudahlah, gue kan rajin, gak kayak lu. Jawabku memandang Salsa dengan sinis. Ih, gitu aja langsung nyolot. Cewek kok judes, kata Salsa membalasku. Bodoh, kataku sambil buang muka. Bibi nampak masih mengaduk-ngaduk sayurnya, sambil sesekali menambahkan garam jika kurang asin. Sedangkan Salsa masih sibuk mengunyah cemilan ringan yang dia bawa dari rumah. Malam di sini tidak sama dengan malam di lingkunganku. Sangat sepi sekali. Bahkan sekedar orang yang sedang berjaga di pos ronda pun tidak ada di sini. Sayurannya sudah matang. Ayo kita makan. Baunya. Ayo, ambil nasinya sama lauknya. Habisin sekalian. Suruh Bibi kepada kami, sambil duduk di kursi depanku. Salsa langsung mengambil piring, dan lalu mengambil nasi. Sepertinya dia sangat lapar. Setelah Salsa selesai mengambil nasi dan lauknya, aku menyusul mengambil piring lalu nasi. Diikuti juga dengan Bibi. Kita makan bertiga malam ini, dengan lauk yang cukup banyak. Ya, beginilah si Bibi. Selalu masak banyak jika aku sedang di sini. Sopir Bibi sepertinya sudah pulang ke rumahnya. Dan kalau pembantu, Bibi tidak punya sekarang. Soalnya pembantunya sudah resign dari bulan kemarin. Tidak bisa aku bayangkan kalau Bibi lagi di rumah sendirian. Pasti sangat sepi sekali. Mungkin hanya dengan si Mira, anak pertama Bibi. Tapi sekarang dia lagi tidak ada di rumah. Dia lagi di rumah neneknya untuk sementara waktu ini. Padahal aku kangen dengan dia. Malah dianya tidak di rumah. Oh ya, Om tidak tahu pulangnya kapan. Dia belum pasti. Waktu itu sih bilangnya 4 hari. Ternyata kemarin bilang bisa jadi lebih dari seminggu. Kalian masih mau kan nemenin Bibi sampai Om pulang? Pertanyaan Bibi di sela-sela makan kami. Terlihat Salsa terkejut mendengar perkataan si Bibi. Mungkin dia tambah takut jika harus tinggal di sini lebih lama lagi. Salsa menelan ludah dan menengok ke arahku. Aku hanya tersenyum membalasnya sambil mengedipkan mata. Aku juga tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi jika aku harus berlama-lama di sini. Namun kalau misalnya aku pulang, siapa yang bakal menemani Bibi di sini? Halo, kata Bibi membangunkan lamunan kami. Mau nggak nih? Tanya Bibi. Mau kok Bi, jawab Salsa sedikit gugup. Yang benar nih mau, tanya Bibi sekali lagi. Iya Bi, santai saja, jawabku sambil tersenyum. Dan sekali lagi Salsa menengok ke arahku dengan pasang muka seolah-olah takut. Aku hanya membalas dengan kedipan. Kita selesai makan malam. Saatnya buat kita untuk tidur dan lalu bermimpi indah di malam yang sejuk ini.
Setelah mencuci piring bersama kami, Bibi langsung izin untuk tidur. Bibi kelihatannya lelah sekali. Mungkin karena perjalanan mengantarkan Om ke bandara sangat jauh. Salsa juga nampak sudah mengantuk. Dia mengajakku untuk segera ke kamar. Akhirnya kami berjalan ke atas untuk ke kamar. Kumatikan lampu dapur dan lampu yang ada di bawah lainnya. Kegelapan menyelimuti lantai bawah Bibi, sedikit menyeramkan. Sesampainya di kamar, Salsa langsung berbaring di ranjang. Tidak lupa dia menaruh HP dari sakunya. Malam sudah mulai larut, tapi mataku sama sekali belum ngantuk. Biasanya aku tidur jam 1 malam, dan selalu terbangun di jam 3-an, karena suara-suara aneh di setiap malamku. Ya, itulah hal yang dari dulu aku rasakan, karena mata indigo ini. Mata ini selalu melihat bayangan-bayangan aneh di setiap malam, mendengar suara-suara aneh, mencium bau-bau yang aneh, dan merasakan kehadirannya di setiap malam. Aku sudah terbiasa dengan hal ini. Kuanggap dirikulah yang berbeda dari semuanya. Aku tidak peduli mereka ngomong apa. Beginilah hidupku. Kini jam menunjukkan pukul 12 malam. Aku masih duduk di sofa kamar ini, memainkan handphoneku, sambil melihat postingan-postingan liburan teman-temanku di IG. Mereka nampak bersenang-senang dengan liburannya. Dan ada juga kakak kelas yang mengupload foto kelasnya dengan caption semangat ujiannya. Mereka terlihat kompak. Semoga saja nilainya bagus. Saat mau aku geser lagi ke atas untuk melihat postingan yang lain, aku dikagetkan dengan penampakan sosok cowok berambut hitam dengan wajah pucat di antara mereka. Kubatalkan untuk menggeser foto dari postingan kakak kelasku. Kutajamkan mataku memandangi foto itu. Sepertinya itu bukan salah satu siswi dari kelas mereka. Karena selama ini, aku tidak pernah melihat sosok itu di sekolah. Apa mereka tidak sadar ada yang janggal dari foto itu? Atau hanya aku yang melihatnya? Beberapa menit kemudian setelah aku pandangi foto itu, aku geser lagi untuk melihat postingan yang lainnya. Aku tidak mau berurusan dengan hantu yang ada di foto itu. Aku ingin tidur saja malam ini. Malas rasanya melihat-lihat foto di IG. Isinya hanya tentang liburan teman-teman saja. Aku berdiri dari sofa, berjalan menuju ranjang tidur. Salsa sudah tertidur pula sepertinya. Aku berbaring di sampingnya. Saat aku ingin menarik selimut, terdengar suara alunan dari piano Bibi di bawah. Aku sedikit heran dengan suara itu. Apa mungkin si Bibi? Tapi Bibi sudah tertidur. Aku semakin penasaran. Kubatalkan niatku untuk tidur. Lalu beranjak berdiri dari ranjang. Kubuka pintu kamarku. Perlahan aku keluar dari kamar. Benar kataku, itu adalah suara dari piano Bibi. Aku memberanikan diri untuk turun ke bawah, menuruni anak tangga, menuju ke tempat piano tersebut. Lampu di ruangan bawah sudah dihidupkan. Kulihat ada sesosok perempuan berada di depan piano, tengah memainkannya. Karena lampu sudah terang, jadi aku lebih bisa leluasa memandangi perempuan itu. Dia mengenakan baju putih, sepertinya si Bibi. Memang Bibi kalau lagi kesepian, sering sekali memainkan pianonya. Aku kembali melanjutkan langkah kakiku menuju ke bawah. Aku semakin dekat dengan perempuan yang sepertinya si Bibi. Kuberanikan diri untuk menegurnya. Bi, tegurku sambil mengarahkan tangan ke pundaknya. Tidak ada jawaban. Justru dia berhenti memainkan pianonya. Aku tidak jadi menyentuh pundaknya. Kok malam-malam mainan? Suaraku tersentak. Aku tidak bisa melanjutkan bicaraku saat dia menoleh ke arahku.
Dada ini terasa sesak. Ingin sekali aku teriak tapi percuma. Aku tidak bisa teriak. Kenapa dari awal aku tidak menyadari kalau itu bukan Bibi? Jelas-jelas Bibi tadi mengenakan baju tidur berwarna biru. Sedangkan ini pakaiannya putih kekuning-kuningan. Ternyata dia lagi. Sosok perempuan pucat yang sedang mengintaiku. Seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Tapi mengapa selalu datang dengan wajah suram? Wajah dia bukan pucat lagi. Kali ini seperti kemarin sore saat aku baru sampai. Wajahnya terlihat buruk, dengan warna kulit hitam dan mata yang kemerah-merahan. Kini bau amis semakin tercium menusuk hidung. Mata yang merah itu terus memandangiku. Jaraknya tidak jauh dari aku. Dia berdiri, dan sekarang dia 4 meter berada di depanku. Tubuhku menjadi kaku. Dia semakin dekat. Bau amis itu semakin tercium. Siapa kamu? Tanyaku yang gugup, sambil menunjuk ke arahnya yang berjalan perlahan semakin dekat. Dia tidak menggubris pertanyaanku. Matanya semakin memerah, wajahnya semakin hitam. Aku tidak berharap dia melepas kepalanya lagi. Dan psh, dia berjalan cepat menembus tubuhku. Aku tersentak. Tubuhku hampir ambruk ke belakang. Dan dengan cepat dia menembus tembok rumah ini. Dia terbang dan lalu tertawa. Seolah-olah bahagia melihat tubuhku tidak bisa apa-apa. Kurasakan dingin saat tubuh makhluk itu menembus badanku. Aku masih tidak bisa berbicara. Tubuhku masih kaku. Mataku tidak bisa berkedip, membayangkan sosok perempuan tadi. Aku duduk di teras rumah, memandangi jalan depan rumah Bibi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada beberapa ibu-ibu yang berjalan menuju toko yang tidak jauh dari rumah Bibi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini semakin membuatku ingin bertemu dengan sosok itu. Aku ingin tahu siapa sebenarnya sosok yang sering hadir menemuiku. Rumah-rumah kosong di sekitar rumah Bibi juga membuatku penasaran dengan desa ini. Dulu lingkungan di sini sangat ramai. Banyak yang bermain-main di sekitar Bibi. Aku juga masih hafal sedikit demi sedikit lingkungan ini. Dan aku juga berharap bisa bertemu teman-temanku dulu, sewaktu aku masih di sini. Kulihat jarum jam di tanganku menunjukkan pukul 8 pagi. Salsa masih mandi di atas. Mungkin sebentar lagi selesai. Bibi pun hari ini juga mau ke rumah mertuanya, yang tidak jauh dari desa ini. Katanya mau jenguk mertuanya yang baru dibawa pulang dari rumah sakit. Dan itu berarti sampai malam hanya aku dan Salsa yang di rumah ini. Aku berharap tidak akan ada kejadian-kejadian janggal di malam ini. Kulihat Bibi tampak sedang bersiap-siap. Mawar, kamu sama Salsa jaga rumah ya. Bibi pulangnya tidak sampai malam kok. Ujar Bibi yang membuatku menjadi lega. Karena malam ini tidak jadi berdua dengan Salsa. Baik, Bi. Aku tersenyum. Loh, kok nggak sama sopirnya, Bi? Tanya aku. Sopir Bibi tidak ikut. Dia lagi nemenin istrinya kontrol di rumah sakit. Kan istrinya minggu kemarin baru lahiran. Jelas si Bibi. Oh, ya sudah, hati-hati ya, Bi. Kataku. Ya sudah, Bibi berangkat dulu ya, Nak. Sahut Bibi sambil masuk ke dalam mobil. Perlahan Bibi menginjakkan gas mobilnya. Bibi membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kepadaku. Aku pun membalasnya. Kini Bibi sudah keluar gerbang. Dia berjalan belok ke arah kiri, keluar dari lingkungan sini. Aku kembali duduk di kursi teras ini, sambil menunggu Salsa selesai mandi. Pagi, Mawar. Kaget Salsa dari depan pintu.
pagi, jawabku memegangi dadaku. Sudah siap? Aku bertanya. Sudah kok. Lihat nih, sudah cantik kan? Jawab Salsa sambil memutar badannya menunjukkan kepada aku. Ayo, kapan kita jalannya? Tanya Salsa. Ya sudah, sekarang aja yuk. Ajakku pada Salsa. Aku berdiri dari kursi untuk mengajak Salsa jalan-jalan di sini. Kututup rumah Bibi, dan kutaruh kuncinya di bawah pot bunga. Kita berdua berjalan keluar dari gerbang rumah Bibi. Tujuan kita saat ini adalah ke warung Cynthia terlebih dahulu. Temanku waktu masih kecil dulu. Aku sudah janjian juga dengan Cynthia untuk menemani kami jalan-jalan di sekitar sini. Hanya dia yang masih aku ingat sampai saat ini. Salsa melihat ke kanan dan kiri, memperhatikan rumah-rumah di pinggir jalan yang nampak sudah tidak berpenghuni. Sepanjang perjalanan hanya ada 4 rumah yang masih berpenghuni. Padahal kita sudah melewati 2 perempatan. Desa ini sungguh sangat memprihatinkan. Aku pun tidak tahu apakah masih ada seorang kepala desa di sini. Kini perjalanan kita sudah hampir sampai. Tinggal melewati jembatan itu, kita akan sampai di rumah Cynthia. Salsa masih terdiam, melihat-lihat bangunan-bangunan rumah di sini. Sesekali dia memfotonya lewat kamera yang dia bawa. Meskipun rumah-rumah di sini kosong, tapi bagus jadi objek foto. Namun tidak beberapa lama kemudian, kita pun sudah sampai di rumah Cynthia. Ku ketuk pintu rumahnya, sambil mengucapkan salam. Selang beberapa waktu pintu pun terbuka, karena ditarik dari dalam oleh penghuninya. Kulihat wajah temanku dulu, kini sudah menunjukkan perubahan. Dia tersenyum ke arah kami. Oh, kalian. Ayo masuk dulu. Cynthia mempersilahkan kami untuk masuk. Kami pun memasuki rumah Cynthia dan langsung duduk di kursi ruang tamunya. Rumah Cynthia juga sedikit mengalami perubahan yang cukup bagus. Foto-foto semasa kecil juga dia pajang di ruang tamu yang tidak terlalu besar ini. Kalian mau minum apa? Tawar Cynthia pada kami. Air putih saja, Sin, jawabku. Cynthia pun berjalan menuju dapurnya, mengambilkan air untuk kami. Sedangkan dengan si Salsa, masih melihat-lihat ke langit-langit rumah Cynthia. Dia tersenyum ke arahku. Tidak beberapa lama kemudian, Cynthia pun datang membawakan kami air putih dingin. Tidak lupa dia juga menuangkannya di gelas. Ayo diminum, tawar Cynthia sambil duduk. Iya, makasih Sin, jawab Salsa tersenyum. Oh iya Sin, aku ingin bertanya. Saudku ingin bertanya tentang desa ini. Iya, mau tanya apa War? Tanya Cynthia. Kok desa ini jadi sepi ya? Tanyaku sedikit ragu. Dan membuat Salsa sedikit kaget karena pertanyaanku. Cynthia tersenyum ke arahku. Sepertinya dia ingin memulai menjawab pertanyaanku. Semua ini karena teror hantu Sahara, jawab Cynthia. Hantu Sahara? Teriakku dan Salsa yang kompak dan saling memandang wajah. Iya, Sahara, jawab Cynthia. Siapa dia? Tanya Salsa keheranan dengan hantu Sahara. Dulu sekitar 3 tahunan yang lalu, ada gadis yang mati terbunuh di sini. Kepala dan tubuhnya memisah. Mungkin dia dipenggal. Sampai saat ini pun kita tidak tahu siapa pelakunya. Polisi juga tidak menemukan titik temu dari kasus ini. Yang ditemukan pun baru kepalanya saja. Tubuh gadis itu sampai sekarang belum ditemukan.
Mungkin itu alasan dia masih gentayangan di sini. Dia itu gadis baru yang menetap di desa kita. Dia sangat cantik. Dia tinggal bersama neneknya yang ada di depan rumah bibi kamu. Entah apa motif dari pembunuhan itu. Sampai sekarang pun aku juga tidak tahu. Yang jelas, setiap hari dia selalu meneror warga di sini. Dia selalu merasuki orang yang membuat orang itu kesurupan. Bahkan seminggu yang lalu, masyarakat sini ada yang meninggal karena kerasukan roh dia. Dia juga sering mengganggu orang-orang yang jaga di malam hari. Itulah mengapa banyak warga yang memilih pindah dan meninggalkan rumah mereka. Jelas Cynthia panjang lebar. Jadi, dia cucu nenek yang ada di depan rumah Bibi Mawar. Tanya Salsa pada Cynthia. Iya, benar. Jawab Cynthia menundukkan wajahnya. Kalian hati-hati di sini. Jangan sampai kalian membuat hal-hal yang tidak disukai oleh hantu itu. Sambung Cynthia menjelaskan kepada kami. Sekarang aku tahu siapakah sosok itu. Ternyata dia Sahara. Lalu tujuan dia menemuiku untuk meminta bantuan atau hanya sekedar usil. Kuncinya sepertinya ada dengan nenek itu. Aku tahu pasti nenek itu tahu tentang kematian cucunya yang mengenaskan. Atau mungkin selama ini, Sahara hanya ingin tubuhnya ditemukan dan lalu dikuburkan secara layak. Ya sudah, ayo kita mulai berkeliling di desa ini. Ajak Cynthia mengagetkanku. Oke, ayo, jawab Salsa semangat. Apa aku harus ngomong ya, kalau aku sudah bertemu dengan sosok itu? Gerutuku dalam hati. Oke, ayo berangkat, sautku sambil berdiri mengajak mereka berdua. Kita bertiga pun keluar rumah, berjalan menuju tempat-tempat yang ada di desa ini. Di sekitar rumah Cynthia, masih banyak rumah-rumah yang berpenghuni. Cynthia akan mengajak kami ke lahan kosong yang berumput hijau, yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Kata dia di sana pemandangannya sangat indah. Cynthia berjalan di depan, sedangkan aku dan Salsa di belakangnya. Salsa sibuk menjepret gambar menggunakan kameranya. Setelah 10 menit berjalan, akhirnya kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Salsa nampak senang melihat pemandangan seperti ini. Benar kata Cynthia, tempat ini sangat indah. Kita tidak berhenti di sana. Cynthia mengajak kita untuk duduk di warung yang ada di sini. Kami ikut Cynthia. Kami duduk di kursi warung ini. Terlihat ada seorang pemuda dan seorang bapak yang sedang memakai pakaian rapi. Aku bertanya kepada Cynthia. Itu siapa, Sin? Itu kepala desa kami. Namanya Pak Yoga. Kemudian bapak itu menoleh ke arah kami. Mungkin sedikit mendengar. Aku tersenyum ke arahnya. Bu, pesan nasi gorengnya 3 ya. Kata Cynthia kepada ibu pedagangnya. Kata Cynthia, nasi goreng di sini enak sekali. Oh alah, kamu Tosin. Kata pemuda yang duduk di meja depan kita. Iya, jawab Cynthia tertawa. Itu siapa, Sin? Tanya Salsa. Itu Rangga. Jawab Cynthia tersenyum ke arah Rangga. Pemuda itu berdiri dari kursinya. Dia datang ke arah kami setelah membayar makanannya. Ini siapa, Sin? Tanya Rangga sambil pindah duduk di kursi depan kita. Oh, kenalin. Ini temanku sewaktu kecil dulu. Namanya Mawar. Dan sampingnya itu adalah teman sekolah dia. Namanya Salsa. Kata Cynthia menjelaskan kepada Rangga. Mawar, kataku sambil berjabat tangan dengan dia. Salsa, kata Salsa sambil tersenyum.
Kalian berdua baru sampai ya? Tanya si Rangga. Iya, kemarin sore, jawab Salsa tersenyum, dan membuatku aneh melihat tingkah Salsa kepada Rangga. Kini nasi goreng pesanan kita sudah datang. Kami bertiga memakan nasi goreng pesanan kami, sedangkan Rangga sibuk dengan ponselnya. Dia terlihat menggeser-geser alat itu, dan terlihat juga sesekali Salsa memandangi Rangga. Pak, kemarin ada yang kesurupan lagi, Pak, kata ibu warung ini kepada Pak Yoga. Oh ya, siapa, Mbak? Tanya Pak Yoga. Itu anaknya Bu Parmi, jawab ibu itu sambil mengelap meja. Seketika kita bertiga berhenti makan dan saling memandang setelah mendengar perkataan ibu itu. Ternyata memang benar kalau hantu itu sering merasuki orang. Rangga masih sibuk memainkan ponselnya. Dia sepertinya tidak menggubris omongan ibu itu. Pak Yoga nampak buru-buru. Setelah ibu tadi berkata, ada yang kesurupan hantu Sahara. Pak Yoga mengeluarkan uang sakunya, lalu membayarkan ke ibu itu. Wajahnya nampak gelisah, seperti ada yang dia sembunyikan. Setelah kita selesai makan, kita melanjutkan perjalanan. Kali ini kita juga ditemani oleh Rangga. Salsa tersenyum-senyum ketika melihat Rangga berbicara. Sepertinya aku paham dengan Salsa. Aku meminta bantuan kepada Rangga untuk memfotokan kami bertiga di sini, dan Rangga pun mengiyakannya. Setelah selesai berfoto-foto dan bermain-main di sini, kuputuskan untuk balik ke rumah Bibi karena waktu sudah sore. Rangga ikut dengan kami. Dia mengantarkan kami sampai depan rumah Cynthia. Meskipun setelahnya kita harus jalan berdua, tapi setidaknya Rangga sudah menemani kami seharian. Sampai di rumah kita berdua langsung duduk di kursi ruang tamu. Salsa melihat-lihat hasil foto kita tadi. Sedangkan aku masih penasaran dengan sosok itu. Dan aku memutuskan cepat atau lambat, aku akan berkomunikasi dengan sosok itu untuk mencari kebenaran yang ada. Hari ini rencananya aku akan mengantarkan si Bibi ke rumah mertuanya. Salsa katanya tidak mau ikut, soalnya masih sedikit lelah karena jalan-jalan kemarin. Jadi dia pengen di rumah saja. Awalnya aku ragu ninggalkan Salsa sendirian di rumah. Apalagi dia belum paham benar akan lingkungan di sini. Namun sudah berapa kali aku bujuk dia untuk ikut. Tapi Salsa tetap tidak mau. Kalau dilihat-lihat, memang benar wajah dia sedikit kelelahan. Sa, lu beneran gak mau ikut? Tanyaku pada Salsa, yang masih tiduran di kasur. Bibi itu nanti mau nginep di sana, Sa. Jadi aku pulangnya pasti sendirian. Sambungku sambil mengambil tas kecil di sofa. Tidak, Mawar. Aku capek. Aku mau di rumah saja. Keluh si Salsa sambil menggulatkan badannya ke arah samping. Ya udah, gak apa-apa deh, kataku dengan pelan. Tapi lu jaga rumah ya, jangan kemana-mana, pesanku pada Salsa. Iya, Mawar, jawab Salsa sambil melanjutkan tidurnya. Ya sudah, gue jalan dulu ya. Kayaknya pulangnya agak sore. Pamitku pada Salsa sambil keluar kamar. Hati-hati di jalan ya, Mawar, pesan Salsa dengan lesu. Aku menuruni anak tangga, menemui Bibi yang sepertinya sudah siap di bawah. Bibi membawa satu koper, karena ia rencananya akan nginep ke rumah mertuanya, sampai kondisi mertua Bibi membaik. Kubawakan koper Bibi keluar menuju mobil, dan Bibi mengikutiku dari belakang. Setelah aku masukkan koper Bibi ke bagasi, aku segera bergegas untuk masuk ke dalam mobil. Salsa beneran gak ikut?
Tanya Bibi sambil memakai sabuk pengaman. Enggak, Bi. Kecapean dia kayaknya. Jawabku dengan menutup pintu mobil. Kamu sudah siap? Insya Allah sudah, Bi. Bibi pun menancap gas mobilnya secara perlahan untuk keluar dari rumah. Aku sempat melihat ke belakang. Kuharap tidak terjadi apa-apa dengan Salsa. Pikiranku sungguh sangat tidak enak dengan Salsa hari ini. Tapi semoga saja hari ini. Hanya pikiranku saja. Dan bersambung. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.